Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Nur Asia dari Prodi 5 PAI 52. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Mulyawan SNM MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan 10 artikel skripsi dan 10 artikel jurnal yang sudah saya analisis. Baik, di sini saya mengambil tema tentang strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu dari artikel skripsi. Ada Hasna Sofa Suraya dengan judul Strategi Pembelajaran Guru PAI dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Skripsi ini diterbitkan tahun 2021. Lokasi yang diteliti oleh Hasna Sofa Suraya ini yaitu di SMPN 1 Sayung Demak. Metode yang dilakukannya yaitu kualitatif. Teknis analisis datanya yaitu dengan analisis data yang digunakan yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data atau verifikasi data penelitian diperiksa keabsahan datanya, yaitu dengan menggunakan triangulasi berupa sumber, metode, dan waktunya. Adapun temuan dan hasil penelitian dari Hasna Sofa Suraya ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran guru PAI dalam pembelajaran pendidikan Islam di SMPN 1 Sayung Demak yang pertama yaitu perencanaan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Lokasinya di SMPN 1 Sayung Demak baik karena sesuai dengan kompetensi guru dasar, materi pembelajarannya, dan sumber belajar yang relevan dengan materi pembelajaran. Terus hasil penelitian yang kedua yaitu ada pelaksanaan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 1 Sayung Demak sudah efektif. Hal ini dapat dilihat oleh guru telah menggunakan jenis strategi campuran untuk menyampaikan materi pembelajarannya. Strategi campuran ini merupakan strategi gabungan dari strategi deduktif dan induktif. Penelitian yang ketiga yaitu dari penilaian strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 1 Sayung Demak sudah efektif. Hal ini dikarenakan dari kendala dan solusi yang dilakukan oleh guru yang terjadi dalam proses belajar mengajar agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan efektif. Terus ada lagi yang kedua dari Nur Bainah. Judul Judul skripsi ini yaitu Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Anak Autisme. Tahun diterbitkannya yaitu 2021. Lokasi yang diteliti oleh Nurbainah ini yaitu di Sekolah Khusus Al-Ihsan 02 Cilegon. Metode yang dilakukan oleh Nurbainah ini yaitu dengan metode pendekatan kualitatif. Teknis analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu ada tahapan reduksi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan. Dari temuan dan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Nurbainah dalam proses yaitu dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak autisme di Sekolah Khusus Al-Ihsan ini menggunakan strategi expository learning dan strategi pembelajaran standar yang disesuaikan dengan karakteristiknya dan kebutuhan anak autisme itu. Adapun faktor penghambat dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak autisme yaitu yang pertama kurangnya guru PAI yaitu atau menggunakannya suasana hati siswa tersebut. Terus ada juga inteligensi atau IQ-nya siswa tersebut. Minimalnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut dan kurangnya konsentrasi dan kepatuhan siswa serta faktor pendukung dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada
anak autisme itu yaitu ada motivasi, kesabaran guru, keteladanan, dan kedisiplinan guru. Sarana dan prasarana yang memadai dan terciptanya hubungan yang harmonis antara siswa dan guru, yaitu adanya orang tua. Terus yang berikutnya yaitu ada skripsi dari Eka Setiawan. Judul yang diambil oleh Eka Setiawan ini yaitu penerapan pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam pada siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Purbalingga. Tahun diterbitkannya skripsi ini yaitu tahun 2020. Lokasi yang diteliti oleh Eka Setiawan ini yaitu ada di SMP Negeri 5 Purbalingga. Pendekatan yang dilakukan oleh Eka Setiawan ini yaitu dengan deskriptif kualitatif. Teknis analisis data yang dilakukan yaitu analisis data yang digunakan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari temuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Setiawan ini, yaitu menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Purbalingga sudah diterapkan meskipun sudah mengalami beberapa hambatan atau kendala, yaitu seperti kurangnya kesiapan guru, siswa, serta keterbatasan media pembelajarannya, serta terbatasnya waktu dan pembelajarannya. Terus ada lagi yang selanjutnya yaitu ada Sofi Abdillah. Judulnya yaitu Implementasi Strategi Pembelajaran Kontekstual dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Skripsi ini diterbitkan tahun 2010. Lokasi yang diteliti oleh Sofi Abdillah ini yaitu di SD Bahari Muhammadiyah 9 Surabaya. Pendekatan yang dilakukan oleh Sofi Abdillah ini yaitu dengan pendekatan kualitatif. Teknis analisis data di sini tidak dicantumkan. Baik, selanjutnya yaitu ada temuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofi Abdillah ini. Dalam kegiatan pembelajaran di SD Bahari Muhammadiyah 9 Surabaya, pembelajaran PAI dalam proses pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan kondisi lingkungan sekolah tersebut dan siswa dalam hal ini yakni tentang kesehariannya. SD Bahari Muhammadiyah 9 Surabaya mengembangkan KTSP berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Dikembangkan yakni memadukan 3 kurikulum yaitu KTSP, kurikulum Muhammadiyah, dan kebahariannya. Hal ini telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 Ayat 2 kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan. Terus potensi daerah dan peserta didik ini penulis menilai mengembangkan kurikulum yang dilakukan oleh SD Bahari Muhammadiyah 9 Surabaya tidak keluar dari teori kontekstual teaching and learning. Dilihat dari penerapan kurikulum kebaharian yang dalam implementasinya memberikan sinyal yang kuat dalam penggunaan strategi pembelajaran kontekstual. Baik, ada selanjutnya yaitu Ahmad Mulyadi dengan judul Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Wudu di kelas 5 Sekolah Inklusi Sekolah Dasar Negeri 8 Banyuanyar. Diterbitkannya skripsi ini pada tahun 2020. Lokasi yang diteliti oleh Ahmad Mulyadi ini yaitu Sekolah Inklusi SD Negeri 8 Banyuanyar. Pendekatan yang dilakukannya yaitu ada kualitatif. Teknis analisis data yaitu ada pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dengan cara wawancara.
Terus temuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mulyadi ini, hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam untuk mengajar di kelas 5 SDN 8 Banua Anyar ini yaitu strategi yang berpusat pada guru dan strategi ekspositori. Faktor pendukung penerapan strategi yaitu dengan adanya guru yang berpengalaman. Nah, kalau udah guru berpengalaman, harus ada sarana prasarana yang cukup memadai dari mulai buku dan alat peraga. Dan kategori ABK yang tidak terlalu berat atau slow learner. Faktor penghambatnya yaitu terganggunya siswa lain dan kerjasama orang tua atau wali murid yang masih kurang. Terus ada selanjutnya yaitu Miftahuddin mengambil judul Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Kuncen. Tahun diterbitkannya skripsi ini tahun 2016. Lokasi yang diteliti oleh Miftahuddin ini ada di sekolah SMPN 2 Pakuncen. Pendekatan yang dilakukan oleh Miftahuddin ini yaitu dengan deskriptif kualitatif. Teknis analisis data yaitu dengan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Miftahuddin ini dari analisis yang penulis lakukan setelah melakukan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang digunakan di SMPN 2 Pakuncen cukup bervariasi meliputi yaitu ada strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran kooperatif, terus ada lagi strategi pembelajaran kontekstual dan strategi pembelajaran aktif yang terdiri dari peer lesson, modeling the way information shared, dan role playing sedang proses penerapan masing-masing strategi tersebut. Nah, sudah cukup baik sesuai dengan teori strategi pembelajaran, namun ada dasarnya didasarkan pada keadaan siswa dan kelas yang berbeda satu sama lain. Maka terkadang guru melakukan inovasi pada penerapan strategi tersebut agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan tujuan pembelajaran tetap tercapai. Yang selanjutnya yaitu ada Teguh Setiawan mengambil judul Strategi Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif di SMPN 18 Malang. Tahun diterbitkannya skripsi ini yaitu tahun 2016. Lokasi yang diteliti oleh Teguh Setiawan ini yaitu ada di Sekolah Inklusif SMPN 18 Malang. Pendekatan yang dilakukannya yaitu kualitatif deskriptif. Teknis analisis data yaitu dengan menggunakan data dilakukannya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis datanya yaitu menggunakan model triangulasi data kualitatif. Nah, dari temuan dan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis ini, yaitu hasil dari penelitiannya yang pertama mengenai strategi guru yang digunakan untuk mengajarkan materi PAI dan budi pekerti untuk siswa berkebutuhan khusus, yakni dengan cara adaptasi, yaitu menyesuaikannya. Terus ada lagi simplifikasi, yaitu menyederhanakan substitusi yaitu dengan mengganti, adisi yaitu dengan menambahkan, omisi dengan menghilangkannya. Terus penelitian yang kedua, yang hasil penelitian yang kedua dari penulis ini yaitu kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam mengajarkan materi PAI dan budi pekerti, yakni perlunya inovasi dalam memilih strategi pembelajaran serta perlunya tenaga ekstra dalam mengajarkan materi. Terus ada selanjutnya yaitu
ada Idam Maulana Hasbi dengan judul Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 pada siswa kelas 11 Tata Niaga 3 di SMK Muhammadiyah Soma Gede tahun pelajaran 2018-2019. Tahun diterbitkannya skripsi ini yaitu 2019. Lokasi yang diteliti oleh penulis yaitu ada di sekolah SMK Muhammadiyah Somagede. Pendekatan yang dilakukannya yaitu dengan kualitatif, teknis analisis datanya dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan. Adapun temuan dan hasil penelitian dari penulis ini yaitu ada strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dapat dikatakan belum tepat karena dapat dibuktikannya bahwa guru pendidikan agama Islam dalam pembelajaran menggunakan teknologi informasi berbasis multimedia seperti laptop, sound, dan Wi-Fi internet belum sepenuhnya digunakan oleh guru tersebut dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan juga menunjukkan bahwa strategi pembelajaran pendidikan agama Islam ini yaitu menggunakan strategi pembelajaran teknologi informasi berbasis multimedia berupa laptop, sound, LCD, dan Wi-Fi di sekolah. Proses penerapan strategi tersebut sudah cukup efektif karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru lebih optimal memberikan materi dan siswa lebih maksimal menerima materi yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Namun berdasarkan kondisi dari keluarga siswa yang kurang mampu, beberapa siswa kurang berkontribusi dalam mengikuti pembelajaran teknologi informasi berbasis multimedia tersebut. Nah, adapun selanjutnya yaitu ada Umi Kalsum dengan menggunakan judul skripsi ini yaitu praktek tawasul dalam masyarakat Betawi di Jakarta Barat. Tahun penerbitannya yaitu ada tahun 2015. Lokasi yang ditelitinya yaitu ada di Jakarta Barat. Pendekatannya yaitu dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun teknis analisis data dia tidak mencantumkannya. Nah, temuan dan hasil penelitian oleh penulis ini yaitu menunjukkan bahwa praktek tawasul dari dahulu sampai sekarang masih dijalankan dalam masyarakat. Karena apa? Dengan cara bertawasul, seseorang dapat melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tradisi tawasul yang dijalankan oleh masyarakat Betawi ini yaitu merupakan suatu amaliyah keagamaan melalui wasilah atau yang disebut pelantara yang memiliki kedudukan baik di sisi Allah maupun meminta doa kepada hamba-hambanya yang soleh. Nah, tawasul dengan segala macamnya adalah perbuatan yang dibolehkan atau yang dianjurkan oleh syariat Islam. Adapun tradisi tawasul dalam masyarakat Betawi di Jakarta Barat ini dapat dilakukan dalam berbagai upacara keagamaan diantaranya, yaitu ada upacara kematian, ziarah kubur, membaca Al-Quran di kuburan, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada Abdussalam Laitupa dengan judul Strategi Pembelajaran Guru PAI dalam Memotivasi Belajar Siswa di SMA Negeri 5 Laituhu. Tahun penerbitan skripsi ini yaitu tahun 2021. Lokasi yang diteliti oleh Abdussalam Laitufa ini yaitu ada di Sekolah SMA Negeri 5 Laituha. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknis analisis datanya tidak dicantumkan. Nah, temuan dan hasil penelitian ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran PAI dalam memotivasi belajar siswa yakni strategi ekspositori yang merupakan
Strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa agar dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Nah, selain itu ada strategi pembelajaran inquiry yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Terus ada selanjutnya yaitu dengan menggunakan strategi di atas guru dapat secara efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari strategi tersebut, guru tersebut menggunakan pendekatan metode yakni metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga metode penugasan atau resitasi. Nah, sekarang menjelaskan tentang artikel jurnal yang sudah dianalisis. Yang pertama yaitu ada Badruzzaman dengan judul Penerapan Active Learning dalam Pembelajaran PAI. Tahun diterbitkannya skripsi ini yaitu tahun 2020. Lokasi yang ditelitinya tidak dicantumkan. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Teknis analisis datanya yang dilakukan menggunakan analisis konsep. Dari temuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bisa disimpulkan penelitian ini dalam pembelajaran PAI dalam dibangun suasana seperti pembelajaran yang menggembirakan sangat penting untuk menarik minat peserta didik dalam menyerap dan menginterpretasikan pelajaran yang telah disampaikan oleh pendidik dengan mengkontekstualkan materi PAI dengan menggunakan materi yang lain. Akan tetapi membuat pemahaman peserta didik menjadi lebih menyeluruh dan mengintegrasikannya dengan mata pelajaran yang dapat dengan mudah untuk dipahami oleh siswa tersebut. Ketika seseorang peserta didik memahami materi yang diterima, maka pendidik bisa memastikan bahwa peserta didik tersebut mampu mengkontekstualkan materi tersebut. Kreativitasnya dan kejelian pendidik terhadap kondisi sosial dan budaya di sekolah tersebut harus mampu mengilustrasikannya materi PAI agar materi tidak terkesan ketinggalan zaman atau modern dan mampu diterapkan dalam keadaan dan kondisi yang sesuai. Nah, hal ini juga untuk memudahkan presentasi peserta didik dalam pemahaman materi serta implementasinya dalam kehidupan nyata. Terus yang kedua, ada Tuti Alapiah Dedi Wahyuni. Nah, di sini yaitu ada dua penulis. Yang pertama ada Tuti Alapiah dan yang kedua Dedi Wahyudi. Dengan judul Studi Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligence dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tahun diterbitkannya skripsi ini yaitu tahun 2016. Lokasi yang ditelitinya yaitu di sekolah. Di sini tidak dicantumkan di sekolah mana-mananya. Nah, namun pendekatan yang dilakukan oleh dua penulis ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Teknis analisis datanya yaitu metode analisis deskriptif kualitatif digunakan sebagai pisau analisis yaitu dengan tulisan ini. Nah, adapun temuan dan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh dua penulis ini, hasil dari analisis tersebut adalah multiple atau kecerdasan majemuk merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menciptakan, menjawab, atau menyelesaikan sesuatu masalah yang baru. Nah, setiap peserta didik harus mempunyai kecerdasan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, peserta didik mempunyai cita-cita dan tentunya cita-cita setiap anak itu pasti berbeda-beda. Yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu,
Peserta didik mempunyai keunikan tersendiri dalam mencerdaskan dan pola berpikirnya. Peserta didik akan lebih mudah menguasai suatu bidang jika memang dia berbakat dalam bidang itu. Nah, di sini begitu juga dengan keterampilan yang dimiliki setiap orang atau anak akan berbeda juga. Jadi pada dasarnya peserta didik mempunyai keahliannya dan kecerdasan dalam bidangnya masing-masing dengan menggunakan metode yang sesuai dalam sebuah aktivitas pembelajaran, maka akan terciptanya proses dan hasil pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Adapun selanjutnya yaitu ada Sobri. Nah, dia mengambil judul Strategi Guru Pendidik Agama Islam PAI dalam internalisasi nilai-nilai moral di sekolah dasar. Tahun diterbitkannya jurnal ini yaitu tahun 2021. Lokasi yang ditelitinya yaitu ada di SDN Pegadungan 07. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis ini yaitu dengan pendekatan kualitatif. Teknis analisis datanya dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan perpanjangan kehadiran, regulasi, pembahasan teman sejawat, dan klarifikasi dengan informan. Nah, adapun temuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, yang pertama ada strategi keteladanan atau modeling dalam internalisasi nilai-nilai moral di SDN Pegadungan 07 Pagi dengan Jalan. Yang pertama keteladanan internal, yang disebut internal modeling, terus yang kedua keteladanan eksternal, yang disebut external modeling, strategi yang kedua yaitu hasil penelitian yang kedua, strategi penanaman nilai edukatif yang kontekstual dalam internalisasi nilai-nilai moral. Nah, terus adapun yang ketiga, hasil penelitian yang ketiga yaitu ada strategi penguatan nilai-nilai yang ada dalam internalisasi nilai-nilai moral yang dilakukan dengan menganjurkan untuk internalisasi nilai-nilai moral keagamaan dengan melakukan kemampuan dan pengalaman guru dalam memberikan nasihat dan mendorong siswa untuk senantiasa bertanggung jawab. Nah, terus ada yang selanjutnya, ada di sini ada beberapa penulis. Ada Sigit Triharyanto, terus ada Eko Supriyanto, ada lagi Muto Ivin dan Zahrotul Uyun. Nah, dengan mengambil judul Strategi Pembelajaran Inovatif Pendidikan Agama Islam dengan Media PowerPoint dalam meningkatkan mutu pendidik di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SD Muhammadiyah PK Nah, tahun diterbitkannya jurnal ini yaitu pada tahun 2021. Lokasi yang ditelitinya oleh penulis ini yaitu ada di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Bayar. Nah, di sini pendekatan yang dilakukan oleh penulis ini yaitu dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknis analisis datanya, yaitu ada sumber data dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Nah, adapun dari temuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Bayar telah menerapkan kurikulum Kurtilas atau kurikulum 2013 sehingga guru memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan. Nah, di antara peranan guru yang ditunjukkan di kedua sekolah tersebut adalah guru sebagai perencana,
pengelola, pelaksana, dan evaluator. Selain itu, guru juga berperan sebagai pentransfer ilmu, pembina akhlak mulia, mediator, dan fasilitator. Dalam penerapan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan media PowerPoint ini di kedua sekolah tersebut mampu memberikan motivasi dan meningkatkan semangat belajar peserta didik serta prestasi belajarnya. Dalam pemanfaatan strategi tersebut mampu menjadikan proses pembelajaran semakin lebih menarik, semakin lebih efektif, efisien, dan dapat membantu dalam pengkondisian peserta didik dalam proses pembelajaran serta menambah rasa percaya diri bagi guru. Nah, bagi guru pendidikan agama Islam. Adapun untuk materi yang disampaikan dengan pemanfaatan strategi ini, yaitu maka lebih mudah dipahami dan menyimpan filenya lebih praktis. Terus yang selanjutnya ada Aulia Hamidah Haris dan Purnomo Rahminawati. Nah, dengan mengambil judul studi deskriptif model pembelajaran PAI berbasis lingkungan dalam mewujudkan visi misi di sekolah. Tahun penerbitan jurnal ini yaitu pada tahun 2022. Lokasi yang dilakukannya yaitu ada di sekolah SMA 10 Bandung. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis ini yaitu pendekatan kualitatif. Adapun teknis analisis datanya yaitu dengan menggunakan data berbentuk deskripsi. Nah, dari hasil atau temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, peneliti menemukan beberapa temuan. Yang pertama yaitu ada perencanaan dan koordinasi yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah SMA 10 Bandung. Yang kedua, program-program yang menjadi strategi pembelajaran yang telah dibuat. Terus yang ketiga, pengembangan materi PAI yang berkaitan dengan lingkungan. Hasil yang keempat, kebiasaan Islami siswa terhadap lingkungan yang telah dibentuk melalui peraturan sekolah yang berlaku. Dan yang terakhir, hasil penelitian yang terakhir ada juga model pembelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan keterampilan karakter yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, ada selanjutnya yaitu ada Hikmatu Ruwaida dengan strategi pembelajaran fikih toharoh di SDN Mundar Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Nah, tahun diterbitkannya jurnal ini yaitu tahun 2019. Lokasi yang diteliti oleh penulis ini yaitu ada di SDN Mundar. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan metode kualitatif, adapun teknis analisis data. Analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan dan hasil penelitian yang sudah dianalisis oleh Hikmatu Urwaida ini, adapun hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa guru PAI di SDN Mundar menggunakan strategi pembelajaran ekspositori dan inquiry dalam mengajarkan fikih toharoh kepada peserta didik. Guru melaksanakan strategi pembelajaran dengan beberapa langkah. Secara umum, langkah-langkah dalam pelaksanaan penerapan strategi pembelajaran yaitu guru memberikan materi secara ringkas. Nah, guru harus meminta peserta didik untuk mengikuti langkah-langkah strategi pembelajaran. Guru bersama peserta didik melakukan klarifikasi, kesimpulan, dan tindak lanjut berupa evaluasi dari pembelajaran tersebut. Nah, adapun selanjutnya, ada Abdul Mursyid. Nah, mengambil judul penerapan strategi pembelajaran kooperatif
jigsaw berbasis multimedia dalam meningkatkan mutu proses dan prestasi belajar PAI siswa di SMA Negeri 2 Pagar Alam. Tahun diterbitkannya jurnal ini pada tahun 2017. Lokasi yang diteliti oleh penulis ini yaitu ada di SMA Negeri 2 Pagar Alam. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan metode kuantitatif. Nah, teknis analisis data di sini tidak dicantumkan. Nah, adapun temuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran kooperatif berbasis multimedia dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran ditunjukkan oleh skor mutu proses pembelajaran PAI pada prasiklus dengan jumlah skor 37, rata-rata indikator yaitu 1,54 dengan nilai presentasi sebesar 38,54% masuk dalam kategori sangat kurang. Nah, adapun pada siklus pertama, pertemuan pertama 3 meningkat dengan jumlah skor 54. Rata-rata indikatornya dan nilai presentase sebesar 56,25 masuk dalam kategori cukup. Nah, pada siklus yang kedua pertemuan ada 4 meningkat menjadi dengan jumlah skor 68. Terus rata-rata indikator yaitu 3,58 dan nilai persentasenya yaitu ada 89,58. Nah, di sini masuk dalam kategori sangat baik. Prestasi belajar PAI siswa di pada prasiklus, nilai-nilai rata prestasi belajar siswa sebesar 57,71 dengan ketuntasan 51,43%. Pada siklus pertama, pertemuan 3 meningkatkan dengan nilai rata-rata prestasi belajar siswa sebesar 69,29 dengan ketuntasan 68,57% dan pada siklus 2 pertemuan 4 meningkat dengan nilai-nilai rata-rata prestasi belajar siswa meningkat dengan sebesar 81,29 dengan ketuntasan 97,14%. Terus adapun yang ke-9 yaitu ada beberapa penulis yaitu Ahmad Baihaq, terus ada lagi Amalia Mufarroha dan juga Ilham Sabit Imani. Nah, di sini mengambil judul yaitu dengan YouTube sebagai media pembelajaran PAI efektif di SMK Nurul Yakin, Sampang. Lokasi tahun yang diterbitkan oleh penulis ini yaitu tahun 2020. Lokasi yang ditelitinya yaitu ada di SMK Nurul Yakin Sampang. Pendekatannya dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknis analisis datanya digunakan yang digunakan yaitu ada reduksi data dengan membandingkan hasil wawancara dengan data yang lainnya. Nah, dari temuan dan hasil penelitian dari penulis ini yaitu yang pertama ada proses pembelajaran pendidikan agama Islam dapat lebih mempermudahkan dalam mencari informasi, manipulasi, pengelolaan, dan transfer ilmu atau pemindahan informasi. Terus hasil penelitian yang kedua ada pengembangan keterampilan dalam bidang TIK untuk kelancaran proses belajar. Hasil yang ketiga meningkatkan profesional guru dalam menggunakan media YouTube khususnya dalam pelajaran PAI. Terus yang terakhir ada mengubah sekolah menjadi institusi pembelajaran kreatif dan dinamis sehingga siswa bisa dapat termotivasi selalu ingin tahu dalam pembelajaran PAI tersebut. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik,
Salah satunya dengan menggunakan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan aplikasi YouTube sebagai pendukung pembelajaran. Merupakan media yang sangat efektif dalam pembelajaran PAI di era teknologi secara umum, dan khususnya di SMK Nurul Yakin Sampang. Adapun yang terakhir, dari jurnal terakhir yaitu ada Ibnu Mas'ud, Arsad Ali Fahmi, dan Ahmad Abroza. Mereka mengambil judul Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Penanaman Nilai-Nilai Akhlak Islam, SMA Negeri 1 Sekampung, Lampung Timur. Tahun diterbitkannya jurnal ini yaitu tahun 2018. Lokasi yang diteliti oleh penulis ini yaitu ada di SMA Negeri 1 Sekampung. Pendekatan yang dilakukannya yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknis analisis data yang dilakukan menggunakan teknis deskriptif kualitatif. Nah, temuan dan hasil penelitian dari penulis ini yaitu dilakukan di sekolah menengah atas atau SMA Negeri 1 Sekampung dapat disampaikan bahwa strategi yang dilakukan guru agama dalam menanamkan nilai-nilai agama terhadap siswanya berupa segala upaya yang berkaitan dalam pembinaan akhlak, baik dilakukan di dalam maupun di luar kelas dengan berbagai macam strategi dan metode yang dianggap efektif untuk pembinaan akhlak pada siswa. Sedangkan kendala yang dihadapi merupakan kendala dari faktor internal dan eksternalnya, terutama dari sarana dan prasarana yang belum memadai untuk proses pembelajaran yang optimal. Nah, dari berbagai analisis yang sudah diteliti dari berbagai referensi, maka rencana penelitian yang akan diteliti oleh saya yaitu strategi guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran akidah akhlak di SMA Al-Masturia. Nah, di sini saya akan menggunakan metode kualitatif. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.